Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, kali ini akan saya sampaikan konten yaitu pengajian di pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumanik Semarang dengan judul yaitu menjalin hubungan yang harmonis satu, yang pada waktu itu diisi oleh Dr. Yuhat Masduki MA. Manusia itu makhluk sosial, disimpulkan oleh para ulama tafsir berdasarkan surat Al-Alaq ayat 2. Terjemahannya ada dua macam. Kalau kita menerjemahkannya dari pendekatan reproduksi manusia diciptakan dari campuran sperma laki-laki dan perempuan. Dasarnya surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Di surat Al-Mu'minun digambarkan manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah dimakan oleh manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Lalu yang dimakan ini sebagian menjadi sperma. Ketika manusia menikah, maka mutfah laki-laki bercampur dengan nutfah perempuan. Dari percampuran nutfah itu lalu membelah dan menggantung pada dinding rahim. Inilah yang disebut dengan alaqah. Dalam istilah ilmu kedokteran namanya zigote. Dari alaqah berproses terbentuk mudghah, segumpal daging yang secara biologis hidup, lalu terbentuk tulang belulang, kemudian dibungkus daging. Sampai di sini selesai proses penciptaan fisiknya. Kemudian Allah meniupkan roh ciptaannya. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 14. Allah menciptakan makhluk yang lain, berbeda dengan hewan-hewan. Karena Allah meniupkan roh ciptaannya hanya pada manusia, tidak ada pada binatang. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara: amalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia, dan sengsara. Ini disebut dalam hadis bab takdir. Surat Al-Alaq ayat 2 berbicara tentang reproduksi manusia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq 96 ayat 2. Ini terjemahan menurut teori reproduksi. Kalau kita melihatnya dari kacamata ilmu sosial, manusia adalah makhluk sosial. Alaqah itu bergantung. Jadi manusia adalah makhluk yang saling bergantung. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saling bergantung dengan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu paling tidak ada 5. Dari 5 itu nanti bisa dijabarkan lebih rinci lagi. 1. Kebutuhan fa'ali. Manusia sebagai makhluk antropologi, kebutuhan dasarnya adalah makan, minum, seks. Sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, kita tentu akan mati.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi itu yang membantu banyak sekali. Dimulai dari petani yang menanam, yang membuat alat-alat pertanian, yang membuat alat-alat masak, yang memproduksi gas, yang mendistribusikan sehingga bahan-bahan itu sampai kepada kita. Banyak sekali yang membantu kita. Jadi manusia itu kerjasama satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita mesti harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik dengan orang lain agar kebutuhan-kebutuhan hidup kita bisa dipenuhi dengan mudah. Dalam pepatah Arab dikatakan manusia itu terdiri dari masyarakat kota dan masyarakat desa. Sebagian terhadap sebagian lain itu merupakan pelayan-pelayan. Jadi masyarakat kota pembantunya masyarakat desa, masyarakat desa pembantunya masyarakat kota. Orang desa menanam, konsumennya orang kota butuh hasil orang desa, tanpa itu mereka tidak bisa makan. Tetapi orang desa juga butuh uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga mereka menjual produk-produk pertanian mereka kepada orang kota. Dengan mendapat uang, maka orang petani atau para petani juga bisa membeli kebutuhan yang lain. Manusia sebagai atau bagi sebagian yang lain adalah sebagai pelayan-pelayan. Ini rumus teori sosial. Maka mari kita kerjasama yang baik dengan yang lain. Dua, kebutuhan akan keterikatan pada kelompok. Manusia butuh berkumpul, butuh berhimpun, butuh berorganisasi, dan lain sebagainya. Kelompok ini kalau hitung jumlahnya banyak sekali. Ada yang dalam bentuk ormas, organisasi sosial keagamaan. Misalnya di Indonesia jumlahnya banyak, ada NU, Muhammadiyah, LDI, Persis, Irsad, dan lain sebagainya. Ada organisasi politik, jumlah partainya juga banyak, ada partai agama dan juga ada partai nasionalis. Kalau di kampung-kampung ada kumpulan dalam bentuk yasinan, tahlilan, ini juga kebutuhan manusia. Ini kita tidak bicara bid'ah atau bukan, kita melihatnya dari sisi orang yang berhimpun adalah kebutuhan. Dengan masuk ke dalam kelompok-kelompok ini, orang bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai kapasitasnya masing-masing. Pengajian itu kebutuhan kita. Di Indonesia kita bisa melihat fenomenanya, mantan-mantan pejabat banyak juga yang mengadakan grup-grup pengajian. Itulah kebutuhan manusia. Yang mengaji mantan-mantan pejabat di bawahnya itu adalah misalnya bupati, sekda, dan lain sebagainya. Ya, kelompok-kelompok itu merupakan kebutuhan. Mereka butuh berkumpul satu sama lain, butuh yaitu merasa eksis, merasa yaitu dibutuhkan dan merasa saling diakui. Saudaraku semuanya, seperti mengadakan grup-grup di WA, itu juga merupakan kebutuhan manusia untuk saling mengenal, saling berhubungan, dan saling diakui satu sama lain. Saudaraku semuanya, itulah manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan.
hidup saling, yaitu ingin diakui satu sama lain. Misalnya keterikatan pada kelompok keagamaan, kelompok formal, misalnya mulai dari RT, RW sampai presiden, bisa dalam bentuk ormas atau orpol. Boleh jadi kita masuk lebih dari satu kelompok, karena memang kebutuhan manusia, dan karena memang itulah kebutuhan kita, karena manusia sebagai makhluk sosial. Sekali lagi, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang hidup saling ketergantungan, hidup yang saling berhubungan. Saudara, yang ketiga itu kebutuhan akan keamanan dan ketentraman, baik dalam lingkungan kita hidup maupun di lingkungan kita bekerja. Kita butuh keamanan dan ketentraman. Untuk menciptakan keamanan dan ketentraman, kita mesti kerjasama dengan orang lain. Kita tidak bisa mewujudkannya sendirian. 4. Kebutuhan akan penghormatan. Manusia itu makhluk yang butuh dihormati, maka di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menekankan supaya kita saling menghormati. Allah berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Quran surat Asy-Syura 42 ayat 40. Allah berfirman juga, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman 55 ayat 60. Maka kesimpulannya, kalau orang ingin dihormati, dia harus mau menghormati orang lain. Kalau orang itu ingin diorangkan, dia harus mengorangkan orang lain. Kalau dia tidak mau menghormati, maka dia tidak akan dihormati orang lain. Kalau dia senang mencaci maki orang lain, maka dia pasti akan dicaci maki oleh orang lain. Ini rumus dari ilmu sosial. Mari kita laksanakan dengan baik supaya hubungan kita menjadi hubungan yang harmonis. Yang kelima yaitu kebutuhan akan pencapaian cita-cita. Apapun cita-cita itu ingin dicapai. Bisa cita-cita dalam bidang pendidikan, bisa dalam bidang sosial, bisa dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan kita rata-rata sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Yang membantu kita tenaga-tenaga pengajar dan tenaga-tenaga pendidik itu jumlahnya banyak sekali. Inilah daftar 5 kebutuhan manusia secara umum. Ini bisa dijabarkan lebih rinci. Sekian dahulu, insya Allah kita sambung lain waktu. Intinya bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, harus saling bantu-membantu, saling membutuhkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.